Ciao tutti, ciao ragazzi, kembali bersama Jeffrey dalam podcast Porta di Calcio, podcast sepak bola Liga Italia. Seperti biasa, yang akan kami sajikan adalah Campionato Italiano, Chiacchiera Calcio Mercato. Calcio Mercato, bursa pemain sepak bola Italia. Pemain yang ditransfer keluar dari Liga Italia: Fabiano Pavone dari Parma Calcio 1913 dari SS Teramo Calcio Eccellenza Abruzzo dengan bebas biaya transfer posisi penyerang sayap kanan. Jordi Mboula dari Hellas Verona ke Real Racing Club de Santander Segunda Division dengan bebas biaya transfer posisi penyerang sayap kanan. Pemain yang ditransfer antar klub di dalam Liga Italia: Antonello Fona dari Parma Calcio 1913 ke Latina Calcio 1932 Serie C, posisi bek kanan. Roberto Inglese dari Parma Calcio 1913 ke Calcio Lecco 1912 dengan status pinjaman, posisi penyerang depan. Pemain yang masuk ke Liga Italia: Elias Tafsan dari NEC Nijmegen Eredivisie ke Hellas Verona dengan harga 500.000 euro, posisi penyerang sayap kanan. Fares Getjemis dari FC Rouen 1899 Campionat Nacional de Frosinone Calcio dengan harga 300.000 euro, posisi penyerang sayap kanan. Kira-kira isu-isu sepak bola seputar Liga Italia. Italia masih belajar dari pengalaman setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar Euro 2024 saat kalah dari Swiss. Mantan gelandang Italia Emanuele Giaccherini mengungkapkan satu penyesalan Gli Azzurri di Euro 2024. Pada tahun 2016, Giaccherini mencapai perempat final di Euro bersama Italia di bawah asuhan Antonio Conte, di mana itu adalah penampilan internasional terakhirnya. Saat ditanya oleh Gazzetta tentang penyesalan Italia setelah penampilan buruk mereka di Euro 2024, Giaccherini menjawab bahwa timnas Italia tidak bermain dengan performa terbaiknya dan terlihat kurang berani dan antusias. Dia juga menyebutkan bahwa timnas Italia secara teknis lebih rendah dari tim-tim papan atas lainnya, tetapi dengan skuad yang lebih solid. Dengan Mason Greenwood yang ragu-ragu terhadap Olympique Marseille dan tim asuhan Roberto De Zerbi beralih ke tempat lain, Lazio dan Juventus dapat kembali merekrut pemain sayap Manchester United tersebut. Tetapi setelah adanya protes dari wali kota Marseille dan penggemar atas sejarah tuduhan KDRT, kesepakatan itu berhenti. Wali kota Marseille dan penggemar atas sejarah tuduhan KDRT dengan Mason Greenwood yang ragu-ragu terhadap Olympique Marseille dan tim asuhan Roberto De Zerbi beralih ke tempat lain. Lazio dan Juventus dapat kembali merekrut pemain sayap Manchester United tersebut. Tetapi setelah adanya protes dari wali kota Marseille dan penggemar atas sejarah tuduhan KDRT, kesepakatan itu berhenti. Dihubungi berulang kali oleh Marseille, Greenwood tidak yakin jadi tim League One itu beralih ke mantan pemain Brighton and Hove Albion milik De Zerbi, Simon Adingra. Jika terkonfirmasi, terbukalah jalan bagi Greenwood untuk datang ke Liga Serie A dengan Lazio masih menjadi klub paling berminat. Muncul berita tentang permintaan Zlatan Ibrahimovic kepada AC Milan untuk melindungi Milanello dari dunia luar. Gagasan tersebut disetujui dan mulai terlihat penerapan terpal pertama di Milanello, namun belum ada alasan resmi dari Milan mengenai keputusan tersebut, dan tersebar luas spekulasi mengenai alasan dibalik diambilnya langkah ini. Pertama, langkah ini mungkin diambil untuk memberikan lebih banyak privasi di sekitar klub. Dengan begitu, taktik dan formasi tim menjadi lebih sulit diketahui sebelumnya, karena ada beberapa kesempatan di mana susunan tim bocor beberapa hari sebelum pertandingan. Alternatif lainnya, ini bisa merupakan keputusan dengan pandangan psikologis yang bertindak sebagai blokade literal dari dunia luar dengan harapan bisa sedikit menghilangkan tekanan dari tim. Paulo Fonseca telah melakukan pelatihan dengan skuad AC Milan sejak Senin dan mulai dari lini pertahanan. Sebagai fokus utamanya mengingat AC Milan kebobolan terlalu banyak
gol tahun lalu. Daripada terlalu banyak mengganti pemain sambil menunggu bantuan dari bursa transfer, Fonseca menekankan pentingnya perubahan konsentrasi dan sikap pemain. Memiliki semua back dalam skuad di Milanello kecuali Theo Hernandez dapat mewakili keuntungan nyata untuk segera memperbaiki mekanisme dan menyerap ide-ide baru. Fonseca bekerja dengan pemain yang ada untuk menguji solusi awal guna menghadapi musim baru. Kapten AC Milan, Davide Calabria, menyatakan bahwa dia yakin timnya akan berprestasi dengan baik di bawah kepemimpinan pelatih baru Paulo Fonseca. Calabria berbagi pandangannya dalam wawancara dengan Milan TV yang disampaikan oleh Milan News, di mana dia berkata menyenangkan bisa bertemu kembali dengan rekan satu tim, tetapi juga dengan pemain muda baru yang bergabung dengan mereka. Mengenai Fonseca, Calabria menyatakan bahwa mereka tidak sabar bertemu dengan sang pelatih baru dan yakin mereka akan melakukannya dengan sangat baik. Di bawah pimpinan Fonseca, AC Milan berharap dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di musim depan. Campionato Italiano, kita melihat kembali prestasi timnas U19 Italia dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2003, timnas U19 Italia keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 dari Portugal. Di tahun 2008, timnas U19 Italia keluar sebagai juara kedua dengan skor 1-0 dari Jerman. Di tahun 2016, timnas U19 Italia keluar sebagai juara kedua dengan skor 0-4 dari Prancis. Di tahun 2018, timnas U19 Italia keluar sebagai juara kedua dengan skor 3-4 dari Portugal. Di tahun 2023, timnas U19 Italia keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 dari Portugal. Pertandingan demi pertandingan terus terjadi. Yang penting jangan sampai ketinggalan informasi. Tetap semangat berolahraga. Ikuti terus podcast Portal di Calcio, podcast terupdate Liga Italia yang selalu membahas Campionato Italiano, Chiacchiera Calcio Mercato. Arrivederci, ciao!